Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kasudin, sesuai dengan agenda yang kita rencanakan kemarin pada hari ini, kita akan bertemu dalam obrolan, dalam percakapan, dalam sesi coaching ini. Gimana Pak Kasudin? Halo? Alhamdulillah Pak, hari ini Iya. saya sehat dalam kondisi yang prima Pak. Alhamdulillah. Tapi kok dilihat dari mukanya ini agak-agak gimana gitu. Ada apa ya? Iya Pak, sebagaimana yang kemarin kita obrolin, ada hal yang mau saya sampaikan Pak. Ada Oke, tujuannya Pak. oke. Oke, tujuan kita diskusi kira-kira untuk apa hari ini, Pak? Iya, jadi saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas Pak. Saya Oke. ingin dengan Pak Iwan menemukan alternatif solusinya Pak. Kira-kira apa ya yang boleh saya tahu ke permasalahan pembelajaran yang Pak Kausidin hadapi ini? Jadi permasalahan utamanya adalah saya ini kan ngajar bahasa Inggris Pak ya. Betul. Saya itu selalu terkendala di hasil belajar siswa kurang maksimal Pak. Kurang maksimal Eh, dan hmm? hasil identifikasinya adalah ternyata penyebab utamanya itu siswa-siswa saya ini ternyata tidak bisa menerjemahkan bahasa Inggris Pak. Jadi Tidak bisa ketika menerjemahkan bahasa Inggris. ada soal atau ada teks baik itu lisan ataupun tulisan, mereka masih belum mampu menerjemahkan Pak. Jadi jangankan untuk menjawab soal, menerjemahkannya saja masih belum sanggup. Hasilnya adalah ya Oke. tidak maksimal hasil belajarnya Pak. Begitu Pak. Baik, telah saya catat Pak Kasudin tadi dari obrolan tersebut Pak Kasudin telah mampu mengidentifikasi masalah dan dirasa sama Pak Kasudin masalah adalah yang paling itu siswa tidak mampu menerjemahkan Betul Pak. bahasa Inggris ya. Oke, kira-kira Pak Kasudin untuk menanggulangi masalah tersebut, solusi apa yang Pak Kasudin rencanakan dari identifikasi masalah tadi? Jadi alternatif solusi yang saya pikirkan itu fokusnya adalah meningkatkan penguasaan kosakata siswa dalam bahasa Inggris Pak. Jadi Penguasaan kosakata. iya, peningkatan penguasaan kosakata. Beberapa telah saya lakukan. Ya, saya pernah menggunakan teknologi gadget anak. Oke. Nah, saya pasangkan aplikasi kamus yang bisa memunculkan kata demi kata. Kemudian saya juga sudah pernah mengajak anak untuk menonton film atau mendengarkan lagu yang Oke. notabene menggunakan bahasa Inggris agar kosakata anak bertambah, dan yang lain juga saya laksanakan baik di dalam ataupun di luar kelas. Itu saya beri nama word of the day Pak. Jadi anak-anak Word. nanti dia menyetorkan hafalan kepada saya Pak. Itu ada 3 solusi yang pernah saya jalankan Pak. Oke. Ada 3 solusi yang saya catat juga tadi sama Pak Kasudin mengenai aplikasi kamus, film, dan word of the day. Kira-kira pertimbangan konsekuensinya Pak Kasudin dari solusi yang Pak Kasudin tadi jelaskan apa ya? Ya, konsekuensinya itu ketika yang pertama menggunakan handphone Pak ya. Ya. Meminta siswa-siswi untuk menginstal aplikasi, tentu konsekuensinya adalah anak-anak harus menyediakan memori yang cukup Pak, untuk menginstal kamus. Karena terus selanjutnya konsekuensinya adalah karena kebetulan kamusnya ini online Pak, jadi menggunakan data. Nah, untuk yang pertama ini anak-anak merasa keberatan Pak. Makanya kamusnya Oke. sering dihapusin Pak. Kamus yang sudah diinstal Oh. itu sering dihapus karena alasannya memorinya penuh, kemudian Oke. tidak punya kuota. Kemudian yang kedua,
Saya minta anak untuk senang nonton film atau mendengarkan musik yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, oke, Juga konsekuensinya ini anak-anak hanya memilih film-film tertentu saja, ya, oke. hanya memilih dan cepat bosan, Pak. Cepat bosan dengan Oh, apa ya, karena hanya memilih film-film tertentu atau lagu-lagu tertentu, jadi mereka tuh cepat bosan. iya, Dan yang iya. ketiga, ini yang paling mungkin cuma konsekuensinya adalah ya baik saya ataupun siswa ini Hmm, ya harus meluangkan banyak waktu Pak untuk melakukan hafalan, untuk setor dan untuk eh, mengecek penguasaan kosakatanya Pak. Seperti itu Pak. baik, baik, baik. Terima kasih Pak Sudin. Dari rencana yang Pak Kosin tadi berdasarkan konsekuensi tersebut, ada tidak dari ketiga hal tersebut prioritas yang bisa digunakan Pak Kasudin untuk membantu permasalahan tadi? Ada Pak. Yang Apa ketiga itu Pak? tadi, yang ketiga tadi yaitu word of the day. Menurut saya Word paling of the mungkin day. Pak. Iya, Word of karena the day. Oke. hanya menyita waktu saja, tidak menyita biaya Pak. Tidak menyita Oke. kuota, handphone, tidak eh, terkait teknologi yang biasanya dikeluhkan oleh anak Pak. Jadi saya memilih Baik, word of the day Pak. baik. Word of the day Pak ya. Iya, Dari ketiga hal yang coba tawarkan solusinya tadi, word of the day yang Pak Kasudin ambil sebagai prioritas untuk mengatasi permasalahan penerjemahan siswa tadi. Kira-kira Pak, word of the day ini bagaimana strategi yang bisa Pak Kasudin terapkan untuk mencapai bisa melaksanakan word of the day tadi Pak? yang pertama saya mengecek penguasaan kosakata ya Pak melalui tes. Jadi ada teks yang harus diterjemahkan anak. Nah, kemudian yang Oke. kedua dari teks tersebut saya susun daftar katanya yang belum bisa diterjemahkan ya. Hmm, Kemudian yang ketiga itu menerjemahkan bersama-sama menerjemahkan dari daftar kata-kata yang mereka susun ya. oke. Kemudian yang terakhir yaitu yang selanjutnya yaitu menyusun jadwal kapan mereka harus menyetorkan kata-kata tersebut hafalannya ke saya dan yang terakhir adalah ya Oke. setoran hafalan Pak. Seperti itu Pak. Itu setoran, oke, setoran hafalannya tiap hari atau gimana? Itu kita sepakati dengan anak Pak. Jadi Oke. seluangnya waktu anak Pak dan Eh, luangnya waktu saya bisa, jadi oke. kita sepakat bisa tergantung jumlah kata yang dihafalkan mereka karena kemampuan anak kan beda-beda. Ada yang dalam satu minggu itu 20 kata, ada yang satu hari itu 5 kata, Oh, tergantung kesepakatan iya, saya iya, dengan iya. anaknya. Oke, jadi kalau semacam Hasim ada murojaah gitu Pak ya? Iya betul Pak, Oke, seperti oke, itu oke. Pak. Oke, menurut Pak Kasudin, kira-kira ukuran keberhasilan dari solusi yang Pak Kasudin ambil tadi atau strategi pencapaiannya itu apa Pak? Jadi ukurannya adalah anak bisa menerjemahkan soal yang sebelumnya dikerjakan Pak. Jadi di awal itu untuk mengidentifikasi kemampuan penguasaan kosakata, saya menyediakan Hmm, soal teks untuk ya. diterjemahkan. Nah, ketika anak sudah berhasil menerjemahkan, berarti ya programnya bisa dikatakan tercapai, Pak. Anak-anak Oh, bertambah penguasaan iya. kosakatanya. Oke, nanti bisa dites. Berarti ada pretest, ada post test mungkin yang akan Pak Kasudin Iya, gunakan betul, ya. betul, Pak. Baik, baik. Oke. Ah, untuk mencapai keberhasilan tadi, komitmen Pak Kasudin seperti apa? Ya tentu saya harus mau meluangkan waktu, Pak. Saya harus Oke. membersamai, mendampingi mereka untuk menghafal kosakata yang telah dibuat daftarnya. Seperti itu Hmm. komitmennya, Pak, agar mereka bisa menerjemahkan. Oke, oke, baik. Selain komitmen sendiri yang saya tangkap tadi, Pak Kasudin, eh, ada siapa saja yang bisa membantu Pak Kasudin untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, yang pertama saya bisa minta bantuan untuk rekan sejawat, Pak ya. Terutama Oke, rekan sama guru bahasa Inggris untuk sama-sama meningkatkan motivasi belajar anak, terutama penguasaan kosakata. Jadi nanti saya minta tolong kalau bukan ke saya juga bisa ke rekan lain untuk hafalannya sesama guru bahasa Inggris. Kedua, saya minta siswa Pak. Siswa untuk satu sama lain siswa. saling setor hafalan sebelum disetorkan ke saya, satu sama lain itu Hmm, saling membantu Pak.
Yang ketiga, saya Siap. berkoordinasi dengan orang tua agar nanti bisa juga di rumah itu dicek hafalan anaknya. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, telah saya catat dari tadi siapa saja yang bisa membantu. Saya ulangi, Pak Kasudin sudah berkomitmen terhadap diri sendiri untuk meluangkan waktu dan juga bisa ditemani oleh rekan sejawat untuk membantu permasalahan Pak Kasudin dan juga menggunakan teman ya untuk saling bertukar hafalan gitu mungkin dan juga orang tua juga di situ sendiri. Baik. Dari ketiga hal tadi, dari mulai awal pembicaraan kita yang dari identifikasi masalah sampai terakhir Pak Kasudin sudah menemukan solusinya sehingga bisa menjaga komitmen tersebut. Kira-kira apa yang bisa Pak Kasudin simpulkan pada percakapan kita hari ini? Ya, ternyata saya menemukan solusi bahwa untuk kegiatan peningkatan penguasaan kosakata siswa itu bisa saya laksanakan dengan kegiatan word of the day yang paling mungkin, Pak. Karena tidak menggunakan biaya, kemudian tidak menyita memori anak, handphonenya. Jadi yang paling mungkin seperti itu, yang saya rasa bisa meningkatkan penguasaan kosakatanya, Pak. Word of the day gitu ya. Iya, betul, Baik. Pak. Kira-kira dari word of the day ini apa tindak lanjut yang akan Pak Kasudin lakukan? Jadi setelah ini saya akan menyusun instrumen soal, Pak, agar bisa saya gunakan untuk mengidentifikasi kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata. Kemudian saya minta mereka untuk menerjemahkan dan bagi yang belum bisa menerjemahkan nanti akan saya buat kita bersama-sama membuat daftarnya dan menindaklanjutinya dengan store hafalan, Pak. Seperti itu. Oke, Pak Kasudin, telah saya catat tadi untuk beberapa solusi dan tindak lanjutnya. Pak Kasudin akan menggunakan atau menyusun kosakata dan juga akan menyampaikan penerjemahan tersebut. Baik, alhamdulillah Pak Kasudin. Saya haturkan terima kasih waktunya atas percakapan kita hari ini. Semoga Pak Kasudin tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya dan juga bisa memperbaiki atau mengatasi masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Pak Sudin, Ya, tetap betul, semangat Pak. dalam mengajarkan pendidik ya.